Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah ini, marilah kita bersholawat bersama. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang, kita akan menyimak sebuah kejadian yang benar-benar menggemparkan. Seorang bapak dari Indonesia berangkat menunaikan ibadah haji dengan harapan mendapat ampunan Allah. Namun, siapa sangka, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi di depan Ka'bah. Saat tengah melakukan tawaf, kepalanya tiba-tiba berubah menjadi kepala sapi. Peristiwa ini bukan sekadar rumor, tapi menjadi bahan perbincangan di Tanah Suci. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita simak ceritanya. Pak Karim berangkat dari sebuah desa kecil di Jawa Timur. Ia dikenal sebagai pria yang cukup terpandang di kampungnya. Memiliki usaha ternak yang sukses, ia sering terlihat dermawan di depan banyak orang. Namun, ada sisi lain dari kehidupannya yang tidak banyak diketahui. Ia menghabiskan masa mudanya dengan mencari kekayaan dengan cara yang tidak selalu jujur. Ada desas-desus bahwa ia pernah menipu beberapa petani dengan menjual sapi yang sakit sebagai sapi sehat. Bahkan, ia pernah dengan sengaja menggandakan timbangan agar dagangannya terlihat lebih berat dari yang sebenarnya. Tapi semua itu kini ada di masa lalu, pikirnya. Ia yakin dengan pergi haji, semua dosa itu akan dihapuskan. Setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya namanya masuk dalam daftar keberangkatan haji tahun 2019. Dengan rasa bangga, ia berpamitan kepada keluarganya dan para tetangga. Baginya, ini adalah kesempatan untuk kembali menjadi manusia yang lebih baik. Saat tiba di Mekah, perasaan haru menyelimutinya. Udara panas menyengat tubuh, namun hatinya bergetar melihat Ka'bah berdiri megah di hadapannya. Ia merasa kecil di hadapan kebesaran Allah. Pada hari yang ditunggu-tunggu, ia bersiap untuk melaksanakan tawaf. Bersama ribuan jemaah lainnya, ia mulai berjalan mengelilingi Ka'bah. Langkah demi langkah, ia menggumamkan doa, meminta ampunan atas segala dosanya. Namun, di tengah putaran ketiga, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Kepalanya mendadak terasa berat. Pandangannya mulai kabur. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Dadanya berdebar kencang. Seolah ada sesuatu yang merayap di bawah kulitnya. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan terus berjalan. Namun, semakin ia melangkah, tubuhnya terasa semakin berbeda. Tiba-tiba, seorang jemaah di sampingnya menjerit, "Astagfirullah!" Kepalanya berubah. Orang-orang di sekitar mulai menoleh. Beberapa mundur dengan wajah ketakutan. Pak Karim merasakan sesuatu yang aneh di wajahnya. Tangannya bergerak untuk menyentuh kepalanya, dan saat itu juga, ia menyadari sesuatu yang mustahil telah terjadi. Kepalanya telah berubah menjadi kepala sapi. Pak Karim berdiri di tengah ribuan jemaah, namun kini ia bukan lagi seorang manusia seutuhnya. Kepalanya berubah menjadi kepala sapi. Mata besarnya berair, kulitnya kasar, dan dari hidungnya keluar hembusan napas berat. Orang-orang menatapnya dengan wajah ketakutan dan penuh tanya. Suasana di sekitar Ka'bah yang penuh kehusyukan mendadak berubah. Beberapa jemaah menjerit, sebagian melangkah mundur, dan ada yang langsung beristighfar. Beberapa petugas keamanan mulai memperhatikan keributan itu. Pak Karim sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tubuhnya tetap seperti biasa, tetapi saat ia menyentuh wajahnya, ia merasakan sesuatu yang dingin dan kasar, seperti moncong seekor sapi. Ia mencoba berbicara, tapi yang keluar dari mulutnya bukan suara manusia. Suara berat dan dalam, seperti dengusan sapi yang sedang kelelahan. Jantungnya berdegup semakin kencang. Ia ingin berlari, tapi kakinya terasa lemas. Astagfirullah, ini apa? Apa yang terjadi padaku? Batinnya berteriak.
Seorang pria parubaya yang juga tengah tawaf menatapnya dengan penuh keheranan. "Subhanallah, ini hukuman atau ujian?" gumam pria itu. Pak Karim mulai panik. Ia mengingat-ingat semua yang pernah ia lakukan dalam hidupnya. Apakah ini akibat dosa-dosanya di masa lalu? Apakah Allah benar-benar murka kepadanya? Kenangan di masa lalu. Puluhan tahun sebelum hari ini, Pak Karim dikenal sebagai seorang pengusaha ternak yang sukses di desanya. Ia memiliki ratusan sapi dan menjualnya ke berbagai kota. Kekayaannya terus bertambah, namun tidak semua yang ia lakukan adalah hal yang benar. Beberapa tahun lalu, seorang petani tua pernah datang kepadanya untuk membeli seekor sapi. Petani itu hanya memiliki sedikit uang, hasil menabung bertahun-tahun untuk membeli sapi sehat. Pak Karim tahu betul sapi yang ia jual sedang sakit, tapi dengan licik, ia mengatakan bahwa itu sapi terbaik di kandangnya. Petani itu pun tertipu. Tak hanya itu, ia juga sering menipu dengan cara lain. Timbangan dagangannya sering ia modifikasi agar berat sapi terlihat lebih besar daripada aslinya. Banyak orang yang dirugikan, namun ia selalu beralasan bahwa itu hanya bisnis. Ia ingat betul ada seorang pria yang pernah menangis di depannya. "Pak Karim, saya sudah habis-habisan demi membeli sapi ini. Kenapa ternyata sapi ini sakit? Ini uang terakhir saya." Namun, saat itu, Pak Karim hanya tertawa kecil dan berkata, "Rezeki sudah diatur, Pak. Sabar saja. Kini, semua dosa itu seperti datang menghantuinya. Apakah ini balasan dari semua kejahatannya?" Di tengah kepanikannya, Pak Karim mencoba mencari tempat untuk bersembunyi. Ia berjalan cepat menuju sudut Masjidil Haram, berharap orang-orang berhenti memperhatikannya. Namun, langkahnya semakin berat. Lututnya bergetar. Napasnya tersengal-sengal. Tiba-tiba, dari kejauhan, seorang ulama yang tengah duduk membaca Al-Quran menatapnya dengan tatapan dalam. Ulama itu tidak tampak ketakutan, tetapi justru penuh wibawa. "Kembalilah kepada Allah. Dosa yang kau anggap sudah berlalu, ternyata masih ada dalam catatannya," kata ulama itu dengan suara rendah. Mata Pak Karim membelalak. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tidak bisa bergerak. Kalimat itu seolah langsung menghujam hatinya. Dari seluruh keramaian dan suara yang memenuhi Masjidil Haram, hanya satu hal yang kini bergema di telinganya. Dosa yang kau anggap sudah berlalu, ternyata masih ada dalam catatannya. Pak Karim berdiri di sudut Masjidil Haram. Napasnya tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Kepalanya masih kepala sapi. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun, semakin ia mencoba menenangkan diri, semakin nyata semuanya terasa. Tangannya menyentuh kulit wajah yang kasar dan berbulu. Moncong panjangnya terasa dingin. Ia bisa mencium bau tubuhnya sendiri, bukan bau manusia, tapi bau khas kandang ternak. Orang-orang di sekitarnya masih terkejut. Beberapa jemaah mulai menjauh, sementara yang lain hanya berani mengintip dari kejauhan. Bisikan-bisikan mulai terdengar. "Astagfirullah, ini ujian atau hukuman? Baru kali ini aku melihat kejadian seperti ini. Jangan-jangan ini karena dosanya sendiri." Pak Karim ingin berteriak, ingin menjelaskan bahwa ini pasti kesalahpahaman. Tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah suara dengusan sapi yang dalam dan berat. Ketakutan yang semakin besar. Tiba-tiba, seorang petugas keamanan Masjidil Haram datang menghampiri. Dengan sorot mata penuh kewaspadaan, ia bertanya dalam bahasa Arab, "Hal anta bihair? Apakah Anda baik-baik saja?" Pak Karim mengangguk. Tapi gerakannya kaku. Petugas itu menatapnya lama, lalu berkata, "Anda terlihat tidak sehat. Silakan duduk sebentar." Pak Karim menurut. Ia terduduk di lantai marmer yang dingin.
Jantungnya berdegup kencang. Tidak ada seorang pun yang berani mendekat lebih dekat dari radius beberapa meter darinya. Saat itu, seorang pria tua berjubah putih datang mendekat. Wajahnya penuh ketenangan, dan sorot matanya tajam, seolah bisa melihat ke dalam jiwa seseorang. Dialah ulama yang sebelumnya menatap Pak Karim saat tawaf. "Apa yang kau rasakan sekarang?" tanya ulama itu dengan lembut. Pak Karim menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Mulutnya ingin berbicara, tapi suara yang keluar bukanlah suara manusia. Sekali lagi, hanya suara sapi. Sang ulama menghela napas panjang. "Apa yang kau sembunyikan dalam hidupmu? Apa yang kau pikir telah dilupakan oleh Tuhan?" Sekelebat bayangan masa lalu muncul di benak Pak Karim. Wajah para petani yang pernah ia tipu. Air mata seorang pria yang kehilangan hartanya karena sapi sakit yang ia jual. Dosa-dosa itu kembali muncul, meski ia sudah mencoba menguburnya dalam-dalam. "Allah tidak pernah lupa, nak." Lanjut ulama itu dengan suara yang begitu dalam, hingga membuat hati Pak Karim semakin bergetar. Keinginan untuk lari. Pak Karim tidak sanggup lagi mendengar kata-kata ulama itu. Ia bangkit dengan tergesa-gesa dan mencoba melangkah pergi. Namun, tubuhnya semakin lemah. Kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. "Pak Karim," seseorang memanggil namanya. Ia menoleh. Dari kejauhan, seorang pria berpakaian ihram berdiri dengan ekspresi terkejut. Pria itu adalah Rahman, tetangganya sendiri di kampung. "Astagfirullah. Apa yang terjadi padamu?" Rahman terkejut melihat keadaan Pak Karim. Pak Karim semakin panik. Ia ingin menjauh, ingin menghilang dari tempat ini. Namun, setiap kali ia melangkah, pandangan orang-orang semakin tertuju padanya. Ia tidak bisa lari dari kenyataan. Suasana di Masjidil Haram semakin riuh. Banyak yang mulai memperhatikan kejadian aneh ini. Beberapa jemaah mulai mengabadikan peristiwa tersebut dengan ponsel mereka. "Jangan-jangan ini kejadian yang viral nanti," bisik seorang jemaah. "Allah sedang menunjukkan kebesarannya," sahut yang lain. Pak Karim menunduk. Jantungnya terasa semakin berat. Kepanikan berubah menjadi ketakutan. Di sudut matanya, ulama tua itu masih berdiri dengan tenang. Tatapannya seolah menyampaikan satu pesan, "Kau tidak bisa melarikan diri dari dosa-dosamu." Pak Karim merasa tubuhnya semakin lemah. Kepala sapi yang kini menempel di tubuhnya terasa begitu nyata. Suasana di Masjidil Haram yang awalnya penuh kehusyukan berubah menjadi keributan kecil. Banyak jemaah yang mulai memperhatikan keanehan ini. Beberapa orang menunduk, beristighfar, dan berbisik satu sama lain. "Subhanallah, ini bukan hal biasa. Apa ini peringatan dari Allah? Apakah dia telah melakukan sesuatu yang besar hingga mendapat hukuman seperti ini?" Namun, ada juga yang menganggap ini hanya ilusi. Salah seorang pria berperawakan tinggi berkata kepada temannya, "Mungkin dia hanya sakit atau terkena gangguan jin." Pak Karim mendengar semuanya. Tapi pikirannya kacau. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa sesuatu yang begitu mustahil bisa terjadi padanya. Mencari perlindungan. Rahman, tetangga Pak Karim, masih berdiri dengan wajah penuh kebingungan. "Pak Karim, ayo keluar dari sini dulu. Saya akan bantu." Pak Karim mengangguk pelan. Ia tidak bisa bicara, tetapi matanya penuh permohonan. Rahman segera menarik tangannya, mencoba membawanya keluar Masjidil Haram agar tidak semakin menjadi pusat perhatian. Namun, setiap langkah yang mereka ambil, semakin banyak mata yang memperhatikan. Tiba-tiba, suara seorang petugas terdengar melalui pengeras suara. "Mohon bagi para jemaah untuk tetap tenang dan melanjutkan ibadah. Jangan membuat keramaian di area Masjidil Haram." Tapi orang-orang tidak bisa mengabaikan pemandangan aneh ini.
Pak Karim terus berusaha melangkah, tetapi tubuhnya mulai melemah. Seakan ada beban yang semakin berat di pundaknya. Langkahnya goyah. Kepalanya terasa panas. Lalu semuanya mulai berputar. Jatuh di hadapan Ka'bah. Pak Karim terhuyung. Dalam sekejap, ia jatuh bersimpuh di lantai marmer putih Masjidil Haram. Orang-orang di sekitarnya langsung mundur, takut mendekat. Beberapa hanya bisa menatap dengan ngeri. Sang ulama yang sejak tadi memperhatikannya kini melangkah mendekat. Dengan sorot mata yang tajam namun penuh ketenangan, ia berbisik, "Inilah saatnya engkau menyadari apa yang sebenarnya terjadi." Pak Karim menatap pria tua itu dengan mata penuh ketakutan. Ia ingin bicara, ingin meminta pertolongan, ingin memohon agar semua ini berakhir. Namun, yang keluar dari mulutnya hanyalah suara, "Mooh." Suara sapi yang dalam dan panjang. Jemaah di sekitarnya semakin ketakutan. Beberapa mundur dengan wajah pucat. Bahkan Rahman sendiri kini terlihat ragu. Apakah ini benar-benar Pak Karim? Pak Karim merasakan tubuhnya semakin berat. Tangannya lemas. Lalu sesuatu terjadi. Kakinya berubah. Ia melihat sendiri bagaimana perlahan kulitnya berubah menjadi lebih kasar, lebih tebal, lebih mirip kaki seekor sapi. "Astagfirullah," seseorang berteriak. "Allahu Akbar," suara lain menggema. Pak Karim ingin menolak. Ingin berteriak. Tapi tubuhnya semakin terasa bukan miliknya sendiri. Ia jatuh tersungkur, tepat di hadapan Ka'bah. Dalam kepanikannya, ia hanya bisa berbisik dalam hati, "Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi padaku?" Namun, dalam lubuk hatinya, ia sudah mulai mengerti. Ini bukan sekadar kejadian aneh. Ini adalah balasan. Balasan atas semua dosa yang ia pikir telah hilang ditelan waktu. Pak Karim terjatuh di hadapan Ka'bah. Tubuhnya gemetar. Kakinya berubah semakin mirip dengan kaki sapi. Ia bisa merasakan teksturnya yang kasar, kuku-kuku tebal yang kini menggantikan jari-jarinya. "Astagfirullah, ini bukan manusia lagi," seseorang berteriak. Suasana di Masjidil Haram berubah menjadi tegang. Sebagian jemaah menjauh, sementara yang lain tetap berdiri di tempat, menatap dengan wajah penuh ketakutan. Rahman masih di sampingnya, namun kini ia tampak ragu. "Pak Karim, ini bukan sihir kan? Ini benar-benar terjadi?" Pak Karim ingin menjawab, ingin mengatakan sesuatu, tapi mulutnya tak bisa mengeluarkan kata-kata manusia lagi. Yang keluar hanya suara sapi. "Mooh, mooh." Jemaah yang masih berada di dekatnya mulai panik. Beberapa langsung berlari menjauh. Beberapa petugas keamanan mendekat. Tatapan sang ulama. Di tengah kepanikan itu, ulama tua yang sebelumnya berbicara dengan Pak Karim kini berdiri lebih dekat. Matanya tajam. Ada sesuatu dalam sorotannya yang membuat Pak Karim merasa semakin kecil, semakin terpojok. "Sekarang, kau sudah menyadari apa yang terjadi, bukan?" kata ulama itu dengan suara tenang. Pak Karim hanya bisa menatap dengan mata yang kini sudah bukan mata manusia lagi. Tatapan matanya seperti mata seekor sapi, penuh ketakutan dan kepasrahan. Sang ulama melanjutkan, "Tidak ada dosa yang benar-benar hilang sebelum ada taubat yang sungguh-sungguh." Pak Karim ingin menangis. Tapi apakah seekor sapi bisa menangis? Dalam benaknya, semua kejadian masa lalu kini kembali berputar. Ia teringat bagaimana ia menipu orang-orang di kampungnya. Bagaimana ia pernah membuat seorang petani menangis karena menjual sapi sakit yang hampir mati. Dan kini, ia sendiri berubah menjadi seekor sapi. Bab 5, Kepanikan di Tanah Suci. Pak Karim terjatuh di hadapan Ka'bah. Tubuhnya gemetar. Kakinya berubah semakin mirip dengan kaki sapi.
Ia bisa merasakan teksturnya yang kasar, kuku-kuku tebal yang kini menggantikan jari-jarinya. Astagfirullah, ini bukan manusia lagi, seseorang berteriak. Suasana di Masjidil Haram berubah menjadi tegang. Sebagian jemaah menjauh, sementara yang lain tetap berdiri di tempat, menatap dengan wajah penuh ketakutan. Rahman masih di sampingnya, namun kini ia tampak ragu. "Pak Karim, ini bukan sihir kan? Ini benar-benar terjadi?" Pak Karim ingin menjawab, ingin mengatakan sesuatu, tapi mulutnya tak bisa mengeluarkan kata-kata manusia lagi. Yang keluar hanya suara sapi. Mooh, mooh. Jemaah yang masih berada di dekatnya mulai panik. Beberapa langsung berlari menjauh. Beberapa petugas keamanan mendekat. Tatapan sang ulama. Di tengah kepanikan itu, ulama tua yang sebelumnya berbicara dengan Pak Karim kini berdiri lebih dekat. Matanya tajam. Ada sesuatu dalam sorotannya yang membuat Pak Karim merasa semakin kecil, semakin terpojok. "Sekarang, kau sudah menyadari apa yang terjadi, bukan?" kata ulama itu dengan suara tenang. Pak Karim hanya bisa menatap dengan mata yang kini sudah bukan mata manusia lagi. Tatapan matanya seperti mata seekor sapi, penuh ketakutan dan kepasrahan. Sang ulama melanjutkan, tidak ada dosa yang benar-benar hilang sebelum ada taubat yang sungguh-sungguh. Pak Karim ingin menangis. Tapi apakah seekor sapi bisa menangis? Dalam benaknya, semua kejadian masa lalu kini kembali berputar. Ia teringat bagaimana ia menipu orang-orang di kampungnya. Bagaimana ia pernah membuat seorang petani menangis karena menjual sapi sakit yang hampir mati. Dan kini, ia sendiri berubah menjadi seekor sapi. Keributan yang semakin besar. Beberapa petugas keamanan berbicara cepat dalam bahasa Arab. Mereka tampak ragu untuk mendekat. Salah satu dari mereka mencoba menghubungi seseorang melalui radio komunikasi. Seorang petugas lain memberi instruksi kepada jemaah. "Harap tenang, harap tidak mendekat." Namun, beberapa orang tetap menonton. Kamera ponsel sudah mulai merekam. Ada yang ingin mengabadikan kejadian ini, ada yang hanya ingin menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. "Apa dia kerasukan?" bisik seorang wanita. "Atau ini balasan dari Allah?" sahut yang lain. Rahman masih berdiri di dekat Pak Karim, meski wajahnya penuh kebingungan. Ia masih berharap ini semua hanya ilusi, sesuatu yang bisa dijelaskan secara logis. Tapi semakin lama ia melihat perubahan fisik Pak Karim, semakin ia sadar, ini nyata. Sementara itu, Pak Karim merasa tubuhnya semakin berat. Perubahan itu terus berlanjut. Tangan dan kakinya kini benar-benar menyerupai anggota tubuh seekor sapi. Otot-ototnya melemah. Ia hampir tidak bisa bergerak lagi. Dalam kepanikannya, ia hanya bisa berbisik dalam hati. "Ya Allah, jika ini hukuman MU, tolong beri aku kesempatan untuk bertobat." Doa yang tertunda. Sang ulama tetap berdiri di tempatnya. Ia tidak takut, tidak mundur, hanya menatap Pak Karim dengan pandangan penuh makna. Lalu, dengan suara rendah namun jelas, ia berkata, "Allah tidak pernah menutup pintu taubat, tetapi apakah kau benar-benar siap untuk menyesali segalanya?" Pak Karim menatapnya. Dadanya terasa sesak. Ia ingin menjawab iya, tapi tubuhnya kini hampir sepenuhnya kehilangan bentuk manusianya. Matanya semakin kabur. Suara di sekitarnya mulai terdengar jauh. Satu-satunya hal yang ia dengar hanyalah suara hatinya sendiri. "Ya Allah, ampuni aku." Lalu semuanya menjadi gelap. Semuanya terasa gelap. Sunyi. Pak Karim tidak tahu apakah ia masih hidup atau sudah mati. Tubuhnya terasa ringan, namun di saat yang sama, ia masih bisa merasakan denyut jantungnya yang semakin melemah. Suara di sekitar Masjidil Haram yang tadi gaduh kini terdengar samar.
Ia mencoba membuka mata, tapi penglihatannya buram. Yang ia lihat hanyalah bayangan samar orang-orang yang masih mengelilinginya. Wajah-wajah ketakutan, tatapan penuh tanda tanya. Lalu, ia melihat sang ulama masih berdiri di sana. Allah selalu membuka pintu taubat, tapi tidak semua orang mendapatkan kesempatan kedua. Suara ulama itu terdengar begitu jelas, meskipun dunia terasa semakin jauh bagi Pak Karim. Kesempatan kedua? Kata-kata itu menusuk jiwanya. Apakah ini akhir hidupnya? Apakah Allah sudah memutuskan untuk mengambilnya dalam keadaan seperti ini? Bayangan masa lalu. Di dalam pikirannya, Pak Karim kembali melihat semua dosa yang pernah ia lakukan. Ia teringat masa mudanya, saat ia pertama kali mulai menipu dalam bisnis ternaknya. Awalnya hanya sedikit. Ia mengira tak ada yang akan tahu jika ia mengurangi timbangan sedikit demi sedikit. Tapi dosa kecil itu menjadi kebiasaan. Ia ingat saat pertama kali menipu seorang petani tua yang menabung selama bertahun-tahun demi seekor sapi yang sehat. Namun yang ia jual adalah sapi sakit yang hampir mati. Pak Karim bahkan masih bisa melihat wajah petani itu di dalam pikirannya. Wajah penuh harap yang berubah menjadi kesedihan saat menyadari bahwa ia telah ditipu. Lalu, wajah-wajah lain muncul. Orang-orang yang ia rugikan, yang ia bohongi. Semua orang yang pernah datang kepadanya, memohon kejujuran, tapi ia memilih uang di atas kejujuran itu. Kini ia menyadari satu hal. Allah tidak pernah lupa. Kesadaran yang terlambat. Tiba-tiba, napasnya menjadi lebih berat. Ia bisa merasakan hidupnya semakin menipis. Jemaah yang masih berada di sekitarnya kini mulai membaca doa. Beberapa mulai menangis. Ada yang beristighfar berulang kali, sementara yang lain hanya bisa berdiri diam dengan wajah tegang. Rahman kini benar-benar ketakutan. Pak Karim, bangun. Ini pasti hanya ujian, bukan? Tapi tubuh Pak Karim semakin diam. Ia ingin berbicara, ingin mengatakan sesuatu, tapi suara manusia sudah lama hilang darinya. Sang ulama kini berlutut di sampingnya. Ia menatap Pak Karim dengan pandangan yang sulit diartikan, bukan kasihan, bukan takut, tapi penuh kebijaksanaan. Lalu, ia berkata, Allah Maha Pengampun. Tetapi taubat harus dilakukan sebelum semuanya terlambat. Kesempatan terakhir. Tiba-tiba, di dalam pikirannya yang gelap, Pak Karim merasa ada cahaya kecil muncul. Apakah aku masih punya waktu, pikirnya. Ia ingin menangis, tapi tak ada air mata yang keluar dari matanya yang kini sudah bukan mata manusia lagi. Lalu, dalam keheningan itu, ia mendengar sesuatu. Sebuah suara lembut. Allah tidak pernah menutup pintu taubat. Tapi kau harus benar-benar menyesali segalanya. Hatinya bergetar. Ia ingin menyesal, ingin memperbaiki segalanya. Namun, apakah ia masih memiliki waktu? Dengan sisa kekuatannya, ia berusaha menggerakkan mulutnya. Bukan untuk mengeluarkan suara sapi, tapi untuk mengucapkan istighfar. Astagfirullah. 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 Namun, sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, dunia menjadi gelap sekali lagi. Dunia masih gelap. Pak Karim tidak tahu apakah ia masih hidup atau sudah melewati batas yang tidak bisa dikembalikan. Di dalam kesunyian itu, suara-suara mulai terdengar. Samar. Seperti bisikan dari kejauhan. Allah Maha Pengampun, tapi setiap perbuatan ada balasannya. Tidak semua orang mendapat kesempatan kedua. Apakah taubatnya diterima? Pak Karim ingin berteriak, ingin bertanya. Tapi tubuhnya tetap diam. Tiba-tiba, ada sesuatu yang berbeda. Ia bisa merasakan tubuhnya lagi. Tidak seperti sebelumnya, ketika tubuhnya terasa berat dan asing.
Kali ini, tubuhnya terasa lebih ringan. Perlahan, matanya mulai terbuka. Cahaya menyilaukan masuk ke dalam penglihatannya. Ia mengerjapkan mata, mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Dan saat ia benar-benar melihat, ia masih berada di Masjidil Haram. Kembali dari kegelapan. Jemaah di sekitarnya masih berdiri di tempat. Beberapa menatapnya dengan ketakutan, yang lain dengan keheranan. Namun ada satu hal yang berbeda. Kepalanya, tangannya terangkat perlahan, menyentuh wajahnya. Kulitnya, manusia lagi. Ia bisa merasakan dahi, pipi, dan hidungnya. Moncong sapi yang tadi ada telah menghilang. Rahman berjongkok di sampingnya. Wajahnya penuh kebingungan, antara lega dan masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. "Pak Karim, apa yang terjadi?" Rahman bertanya dengan suara gemetar. Pak Karim menggeleng. Ia sendiri tidak tahu apa yang baru saja dialaminya. Apakah semua itu nyata? Apakah ia benar-benar telah berubah menjadi sapi? Namun, ketika ia mencoba menggerakkan tangannya, ia menyadari satu hal. Tubuhnya memang telah kembali normal. Tapi ada sesuatu yang berbeda di dalam hatinya. Ia telah melihat kematian dari jarak yang sangat dekat. Sang ulama dan jawaban dari langit. Sang ulama masih berdiri di tempat yang sama. Wajahnya tetap tenang, seolah ia sudah mengetahui semuanya sebelum kejadian ini terjadi. Pak Karim menatapnya. Apa yang terjadi padaku?" Ulama itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap dalam-dalam, lalu berkata dengan suara pelan namun penuh makna, "Kau baru saja melihat bagaimana Allah bisa mengambil segalanya darimu dalam sekejap mata. Bahkan kemanusiaanmu." Pak Karim terdiam. Jantungnya berdetak cepat. Allah tidak pernah tidur, Pak Karim. Nama itu. Nama dirinya sendiri yang diucapkan oleh ulama itu. Padahal ia belum pernah menyebutkan namanya sejak awal. Tubuh Pak Karim bergetar. Ia kini sadar, ini bukan kebetulan. Allah baru saja menunjukkan kepadanya bagaimana dosa-dosa yang telah ia anggap sepele ternyata memiliki balasannya sendiri. Ulama itu melanjutkan, "Tapi Allah masih memberimu kesempatan. Tidak semua orang mendapatkannya. Gunakan kesempatan itu dengan baik." Pak Karim menggenggam tangannya sendiri. Masih terasa nyata. Ia masih hidup. Ia masih manusia. Orang-orang di sekitarnya kini mulai berbisik lebih pelan. Beberapa ada yang menangis, tersentuh dengan kejadian yang baru saja mereka saksikan. Rahman masih menatapnya dengan mata penuh kebingungan. "Pak Karim, apakah kau benar-benar?" Pak Karim menutup matanya sejenak. Ia tidak perlu menjawab. Ia tahu apa yang telah terjadi. Ketika ia membuka mata lagi, ia hanya berkata dengan suara serak, "Aku harus bertobat." Rahman mengangguk. "Mari kita sholat dan meminta ampun." Pak Karim menatap Ka'bah di depannya. Ia telah datang ke sini dengan niat mencari pengampunan. Tapi Allah telah menunjukkan kepadanya bahwa taubat tidak hanya sekadar datang dan meminta. Taubat adalah perubahan yang nyata. Tanpa berkata apa-apa lagi, Pak Karim bersimpuh. Air matanya mengalir. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar menangis. Pak Karim masih bersimpuh di hadapan Ka'bah. Air matanya terus mengalir, membasahi pipinya. Kali ini, bukan air mata ketakutan atau kepanikan, melainkan air mata keinsafan. Di dalam hatinya, ia mengulang-ulang istighfar. Astagfirullah. 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 Tangannya bergetar saat ia mengangkatnya untuk berdoa. Ya Allah, aku telah banyak berbuat dosa. Aku telah menipu, merugikan banyak orang, dan menganggap ringan segala kesalahanku.
Aku sadar sekarang, ya Allah. Ampuni aku. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Di sekelilingnya, jemaah mulai kembali ke tempat masing-masing. Kehebohan yang tadi terjadi perlahan mereda. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Orang-orang masih menatapnya. Bukan lagi dengan ketakutan. Kali ini, mereka menatapnya dengan rasa haru. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang mungkin tidak akan pernah mereka lupakan. Kejadian yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, tapi cukup untuk menjadi bukti bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rahman menepuk pundak Pak Karim dengan lembut. Ayo, kita sholat. Ini waktunya kau benar-benar kembali kepada Allah. Pak Karim mengangguk lemah. Dengan tubuh yang masih gemetar, ia berdiri dan mengambil posisi sholat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa begitu kecil di hadapan Allah. Beberapa hari setelah kejadian itu, Pak Karim menyelesaikan ibadah hajinya dengan hati yang benar-benar baru. Saat pesawatnya mendarat di Indonesia, ia tidak lagi merasa seperti pria yang sama seperti saat ia berangkat. Ia pulang bukan sebagai pria kaya yang merasa sudah berbuat baik, tapi sebagai seorang hamba yang menyadari betapa banyaknya dosa yang harus ia tebus. Ia kembali ke kampungnya tanpa kebanggaan. Hanya dengan niat untuk memperbaiki semuanya. Langkah pertamanya adalah menemui para petani yang pernah ia rugikan. Satu persatu, ia datangi mereka. Dengan hati yang tulus, ia meminta maaf. Beberapa orang menerima permintaan maafnya dengan haru. Namun ada juga yang tidak langsung percaya. Pak Karim tahu, ia tidak bisa memaksa mereka. Ia hanya bisa membuktikan dengan perbuatan, bukan sekadar kata-kata. Ia mulai berusaha mengganti semua kerugian yang pernah ia sebabkan. Semua uang yang dulu ia peroleh dengan cara yang tidak jujur, ia kembalikan. Jika tidak bisa menemui orang yang dulu dirugikannya, ia menyumbangkan uang itu untuk kepentingan masjid dan fakir miskin. Hidupnya kini jauh lebih sederhana. Tapi untuk pertama kalinya, hatinya terasa lebih tenang. Tahun-tahun berlalu, dan kisah Pak Karim tetap menjadi cerita yang beredar di kampungnya. Sebagian orang menyebutnya sebagai keajaiban. Sebagian lagi mengatakan bahwa itu adalah peringatan dari Allah bagi siapa saja yang menganggap dosa bisa disembunyikan. Namun bagi Pak Karim sendiri, kejadian itu adalah rahmat yang tak ternilai. Karena jika Allah tidak menegurnya di tanah suci, mungkin ia akan terus hidup dalam dosa, tanpa pernah menyadari kesalahannya. Kini, setiap kali ia mendengar seseorang berkata, "Aku akan pergi haji untuk menghapus dosa-dosaku," ia hanya bisa tersenyum dan berkata, ibadah haji bukan sekadar perjalanan untuk menghapus dosa. Tapi perjalanan untuk kembali kepada Allah dengan hati yang benar-benar baru. Dan setiap kali ia melewati kandang sapi miliknya, ia selalu teringat akan kejadian yang hampir merenggut kemanusiaannya. Namun ia bersyukur. Karena Allah masih memberinya kesempatan kedua. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang keanehan yang terjadi di tanah suci. Ini adalah pelajaran bahwa setiap perbuatan ada balasannya. Dosa yang kita anggap telah berlalu tidak pernah benar-benar hilang sampai kita sungguh-sungguh bertaubat. Dan Allah selalu membuka pintu pengampunan. Tapi apakah kita akan mengetuknya sebelum semuanya terlambat? Setiap perbuatan yang kita lakukan, baik atau buruk, akan selalu ada balasannya. Allah Maha Melihat dan Maha Adil. Tidak ada dosa yang benar-benar hilang kecuali kita sungguh-sungguh bertaubat. Kisah Pak Karim mengajarkan kita bahwa taubat bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi harus dibuktikan dengan perubahan nyata. Jangan menunggu kejadian luar biasa untuk menyadari kesalahan kita. Allah selalu membuka pintu pengampunan, tapi apakah kita akan mengetuknya sebelum terlambat? Jangan sampai kita baru sadar ketika semuanya sudah tidak bisa diubah lagi. Jika kisah ini memberikan pelajaran berharga untukmu,
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Tulis di kolom komentar apa hikmah terbesar yang kamu dapat dari kisah ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Amin. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.